Anda tahu siapa yang ditemui itu? Konon bernama Yesus. Apa mungkin hanya 2 hari 2 malam tiba-tiba kemudian Yesus tidak dikenali sama Maria? Apakah itu Yesus? Bukan. Makanya Yesusnya bertanya. Dia kira Yesus itu adalah tukang kebun. Apa mungkin? Gurunya, anaknya, kalau dia Maria, karena di situ tidak disebutkan ya, kalau dia anaknya atau dia gurunya, 30 tahun lebih mereka bersama, pisah 2 malam, tiba-tiba dia nggak paham wajahnya. Hah? Ternyata yang ditanyai oleh Maria itu adalah Yesus itu sendiri. Muncul seperti malaikat, dia menggunakan jubah putih, rambutnya bercahaya, kepalanya bercahaya. Ini siapa yang ada di dalam kubur ini, di goa ini? Ingat ya, Yesus itu tidak dikubur layaknya digali 1 kali 2, habis itu dimasukkan ke dalam. Enggak, Yesus dimasukkan ke dalam goa. Ya, jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Anda menges-nges Yesaya tak ada hubungannya dengan penyaliban. Yang pasti kalau Anda ingin menghubungkan dengan penyaliban, ikuti teori yang diajarkan Paulus. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, kalau Yesaya 53 itu betul sebagai nubuat oleh Yesus, maka dia akan mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Nah, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi dia mengatakan apa? Terkutuklah dia yang tertulis di dalam Ulangan 21, 22 sampai 23. Itu pengakuan Paulus. Atau kalau Anda ingin mengatakan yang tertulis itu adalah Yesaya 53, harusnya Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang bilur-bilurnya karena kita, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi tidak, dia mengatakan terkutuklah dia yang mati digantung. Berarti Ulangan, bukan Yesaya. Seperti itu kawan. Ada nggak tertulis di Yesaya digantung? Ada kan di Yesaya terkutuk? Nggak ada bang. Yang ada, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Nah itu tertulisnya di Ulangan, bukan di Yesaya. Jadi Kristen ini benar-benar korban yang kena tipu dan terjerat oleh tipu daya muslihat Paulus. Ya Bang Zuma, kenapa selalu mengsangkut pautkan kepada Paulus? Paulus ini kan dia tauhid juga. Iblis juga tauhid bang. Iblis juga itu tidak banyak Tuhan yang diakui. Iblis itu juga mengajarkan satu Tuhan, yaitu yang mengutus Adam, yang menciptakan Adam, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya itu yang diakui oleh iblis sebagai Tuhan. Jadi kalau Paulus tauhid ya wajar, iblis juga tauhid kok. Kenapa harus Paulus? Ya karena hanya Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Dan hanya dia yang menggenapi nubuat-nubuat Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Hanya Paulus yang menggenapi itu. Terus yang paling mencolok adalah waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu mengenal mereka, dari pengikutnya kau kenal mereka, dari ajarannya kau kenal dia.
Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda daripada buah nabi palsu itu. Dan semuanya itu tandanya ada di Kristen. Dan Kristen ini adalah ajaran Paulus. Berarti ya Paulus yang harus tanggung jawab di sana. Karena dia adalah antikristus itu. Enggak dong. Coba Anda Paulus baca. itu kan enggak melanggar hukum Taurat, Bang. Siapa bilang? Semua hukum Taurat itu dijaga dilanggar. kok sama Paulus. Siapa bilang kalau dia jaga hukum Taurat itu, yang pertama aja sudah dia bantah. Apa hukum Taurat yang pertama? Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada Tuhan Paulus lain. mengajarkan Ilah tidak itu. ada. Siapa bilang tidak ada ilah lain? Dia mengatakan kita hanya ada satu Bapa, ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan, ilah, yaitu Yesus. Sejak kapan Yesus itu jadi ilah? Sejak kapan? Di mana Yesus itu diilahkan? Di mana? Tidak ada Yesus itu pernah diilahkan. Kalau Yesus itu diilahkan, manusia pertama yang mengilahkan itu adalah ibunya. Coba kasih data di mana ibunya mengilahkan anaknya. Ada. Harusnya yang mengilahkan pertama kali itu adalah Yusuf, bapak tirinya. Ada. Yusuf mengilahkan anaknya tirinya. Ada. Enggak ada. Kalian aja itu yang percaya kepada Paulus. Si gondrong Paulus. Baca Filipi 2, Bang. Nomor 2, Filipi 2, Bang. Filipi berapa? Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca itu. Mungkin yang mau mu'alaf sudah hadir di tengah kita barangkali anaknya. Ibu Rida. Ibu Rida, monitor Ibu Rida. Ibu Rida, Bang Handi mungkin bisa dihubungi, Bang Handi. Belum datang anaknya. Oh, Saya belum. hubungi dia. Belum. Jadi tim sekarang udah ke rumah dia sampai menunggu anaknya pesan Grab pulang. Jadi nanti di sana ada Pak Arif, ada Bang Parok, ya sekalian nanti disahadatkan yang putranya itu sih. Lanjut dulu diskusinya. Silakan Mister 09. Kemute Bang. Mister 09 kemute. Oh iya. Ya. Ya. Naikkan pendetanya kalau ada di bawah. Mister 09. Waduh. Masih taraf belajar beliau ini. Iya. Izin, Gurunda sedikit. Cek. Gak ada suara ya saya. Iya. Ya, izin buat teman-teman yang apa namanya, yang di YouTube sama yang di TikTok ini ya, yang 1, sekian. Bagi teman-teman yang ingin mendukung bisnisnya anaknya Gurunda ya, sambil kita nunggu debat, buat pesan order kaos ini, silahkan hubungi ke saya langsung ya, teman-teman ya. Hubungi ke saya langsung di nomor WA 081 21 474 9002. Silahkan diketik di bawah teman-teman biar di screenshot. Ini ya, kaos Gurunda Juma. Tersedia cuma warna hitam aja teman-teman, bagi laki-laki sama perempuan ada ya. Silahkan hubungi langsung ke saya ke nomor yang tadi. Silahkan dilanjut Bang Handi. Ini Mister 09. Ditutup aja camnya Kang. Lemot kayaknya kalau on cam itu loh.
Mister 09, silakan Bang. Kenapa Anda mengatakan salib itu berkat? Padahal salib itu tempat orang dikutuk gitu loh Bang maksudnya. Kenapa? Silakan. Iya, sebenarnya bukan masalah salibnya itu Bang Andi. Sebenarnya masalah dia kematiannya itu sebetulnya. Kematiannya itu kemudian dia mati bangkit, itu sebenarnya landasan kita percaya pada kebangkitan. Ketika ada yang mati kemudian bangkit, sebenarnya bukan salibnya. Jadi ketika dia mati, maka dia sudah menebus dosa manusia. Sebenarnya itu bukan di salibnya sebetulnya. Begini, Bang Yoma, saudara. Silakan Iya. Bang Yoma. Begini kawan, orang yang mati bangkit itu tidak ada unsur nebus dosa bangkit atau mati nebus dosa bangkit hari ketiga. Itu dalam pengajaran Yesus, iblis yang dilemparkan keluar dari kubur. Dan kematian, pertama, kematian itu berlaku hanya orang yang dikutuk Elohim. Yang kedua, Yesus memberikan tanda bagi angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Jadi tanda untuk angkatan jahat itu adalah anak manusia bangkit pada hari ketiga. Di dalam Matius 12, Anda pelajari baik-baik, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika orang-orang Farisi datang minta satu tanda, "Guru, berikan kami satu tanda." Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, entah itu untuk jualan pisang hijau, pempek Palembang, dia bangkit kemudian hari ketiga untuk jualan kuaci, ya, atau nebus dosa, nebus di pegadaian, jualan apa gitu, es cendol, es dawet, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapapun itu dan apapun tujuannya, itu ucapan Yesus sendiri. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Gak ada cerita bangkit menebus dosa. Itu cuma doktrin yang dijual Paulus kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak menjual itu ke Yahudi? Kenapa? Karena kalau dijual ke Yahudi tidak laku. Kenapa nggak laku? Karena Yahudi sudah diajarkan kalau ingin nebus dosa pakai hewan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Jadi Paulus nggak lolos ke situ. Mana mau orang-orang Yahudi terima ajaran seperti itu. Sedangkan pada saat Yesus aja hidup mereka nggak terima, apalagi sudah mayatnya keluar dari kubur mau diterima, nggak ada itu. Itu nanti diterima di kalangan penganut ajaran pagan Roma. Itu saudara, jelas itu ya. Jadi kalian hanya kena tipu muslihat. Tak ada ajaran bagi Yesus bahwa nebus dosa itu pakai manusia. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah dan lakukanlah kurban persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu saudara ya, silakan. Jadi bagus kalau saudara Kristen ini banyak belajar tentang Bible kepada umat Islam yang juga belajar Bible. Jadi pendeta itu belajar karena kejar ijazah demi pulus. Kalau kami apologet Islam belajar Bible demi untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang terpenjara atas penyesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kanda izin Kanda, jadi kita buka ini kursus belajar Bible untuk pendeta ke API. Iya, saya nerima panggilan dek privat. Oke, atau ada siap, seminar. Kalau misalnya ada gereja-gereja persekutuan mau bikin misa, mau acara Natalan atau acara apapun kebaktian, mengundang Bang Suma hadir, saya hadir untuk menjelaskan isi Bible itu selurus-lurusnya. Tidak ada tendensi pulus. Silakan. Siap. Bukan Mobil itu acara 86. kalau Bang Yoma datang.
Aku bikin playernya beneran. Ya silakan aja. Misalnya di Senayan, Persekutuan Gereja se-Indonesia mengadakan acara temu muka dengan Bang Suma, undang saya hadir. Ya bubarlah, bertolak belakang dengan iman mereka. Contoh, pendeta sudah khutbah kan, Yesus itulah mati menebus dosa kita dengan bilur-bilurnya sebagaimana Yesaya 53. Kita diperdekatkan dengan Tuhan, bangkit menebus dosa Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama untuk Tuhan datang Banyuma. Ya bubar acara. Bertentangan dengan banyak penjelasan pendeta. Deng, Bang Hadi atau khotbahnya Yesus itu kasih, saudara-saudara. Haleluya. Datang Bang Zuma, apa kasih? Oh, Kristen menjadi. Jangan ditambahin lagi, Bunda, udah cukup. Mister 09 silakan. Bunda Rama suka menjelaskan terlalu jauh. Itu samanya bundir kalau Gurunda mau diundang. Bundir mereka. Tidak lagi Kristen. Ya silakan Pak 09. Ya, itu kan Yesus kan domba Allah. Kenapa dia tidak bisa menjadi pengorbanan? Saudara, perintah di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan untuk nebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Anda menyetarakan Yesus dengan binatang, gitu maksudnya. Sedangkan Tuhan di dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhannya Bani Israel, apa yang diterangkan kemudian? Janganlah kamu serahkan seorang manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan, kata Tuhan, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau saudara mempersembahkan kurban tumbal manusia, ya Anda persembahkan kepada siapa? Wong Tuhannya Bani Israel nggak minta persembahan manusia kok. Perintahnya jangan, lo kok malah kau persembahkan. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bohong jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini yang dipelintir oleh banyak orang tim kreator Kristen. Saya mengatakan kalau penyaliban itu benar untuk nebus dosa, maka Keluaran 23 itu kalian harus revisi. Jangan pakai narasi yang sekarang. Kalian revisi supaya masuk gitu loh. Karena kalau yang sekarang, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, kalau ternyata konsep penebusan dosa menggunakan orang benar, maka Keluaran 23 ini narasinya harus kalian balik nanti di revisi Bible berikutnya. Nah, apa itu yang terjadi supaya mengikuti selera Anda? Haruslah kau jauhkan dirimu haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Gitu. Begitu. Kalau mau diikuti Kristen, maka data di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dibolak-balik supaya kena kepada sasaran. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Rubah. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah itu. Pelintir aja seperti itu. Supaya kena kepada keinginan kalian. Selama bertentangan dengan Keluaran 23:8, selama itu juga orang-orang akan berkata, mustahil orang itu menjadi Kristen di saat yang bersamaan akalnya sehat. Kenapa? Karena
jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar kan? Ya, apa perintahnya? Jangan kau bunuh orang benar. Nah, kalau kalian sangat menginginkan kemudian Yesus itu yang harus dibunuh untuk dosa kalian yang orang bersalah ini, rubah Bible itu, rubah. Supaya kami juga tidak mendeteksi adanya tolak menolak yang terjadi antara firman yang katanya firman Tuhan dengan konsep Kristen yang katanya anak-anak Tuhan. Revisi, masih ada kesempatan 2025 ini revisi itu Bible. Toh itu bukan kitabnya Yahudi lagi kok. Itu murni kitab kalian, hanya terjemahan pun. Rubah. Nah, nanti tim kreator kalian diedit lagi, dipotong-potong. Wah, Bang Suma itu mempleset-plesetkan Bible. Padahal saya menginstruksikan, kalau kalian pingin kali salib itu berkat, ya rubah. Galatia 3 kalian rubah. Sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, rubah kayak begitu. Yesus itu orang diberkati. Yes, rubah Galatia 3 nomor 13. Terberkatilah Kristus dari kutuk hukum Taurat. Karena Kristen, sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, begitunya baru cocok. Kalau saya Bang Juma, bukan tidak ada yang dirubah dalam hal tekstual. Yang dirubah adalah mindset berpikir bahwa yang disalib itu sebagaimana yang tertulis adalah orang fasik, ya Mesias palsu. Jadi daripada merubah, mending mindsetnya aja dirubah bahwa yang disalib bukan anak Maria tapi Mesias palsu. Itu lebih praktis kayaknya Bang Juma. Itu sebenarnya sudah cakupannya itu sebenarnya sudah itu cakupannya. Sudah cakupannya itu. Terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Ya cari orang yang cocok dengan dalil itu. Siapa yang terkutuk? Yudas atau Paulus? Atau Yesus? Sorry. Ternyata yang terkutuk itu berdasarkan dalil Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Kan sudah disebutkan dalam dalil itu, terkutuklah orang yang makan suap. Yesus makan suap enggak? Kalau enggak makan suap berarti bukan dia. Itu jelas itu. Jadi apabila engkau menghukum seseorang karena dia telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati enggak? Enggak. Bagaimana dengan orang fasik? Apakah orang fasik ini, orang makan suap ini sepadan dengan hukuman mati? Sepadan. Di mana dalilnya? Amsal 21:18. Jelas itu. Kemudian tertulis di mana lagi? Amsal 17 nomor 23. Dalilnya jelas itu dalam Bible. Jadi mau kayak mana? Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Jadi yang dikutuk adalah pemakan suap, orang fasik, pengkhianat. Yesus memenuhi syarat itu enggak? Enggak. Yang memenuhi syarat di situ siapa? Bom-bom. Mesias palsu kan. Yang memenuhi syarat Mesias palsu. Nah, itu dia. Mesias palsu. Maksudnya orang yang tadinya menggantikan Yesus yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Gitu saudara ya. Jadi kutuk, jadi salib itu bagi Israel adalah kutuk ya, dan tak ada salib itu ceritanya berkat. Itu hanya karangan agama serigala yang nyamar-nyamar Israel gitu. Ganti dulu logonya baru naik. Ganti foto profilnya dulu baru naik. Itu mengganggu kenyamanan kita semua di sini. Gitu ya, Akang ganti. Kalau mau naik yang tadi itu, ganti profilnya baru naik. Mengganggu keamanan dan ketertiban. Lanjut. Oke, kalau memang penyaliban itu bukan berkat, kenapa dia mati dan bangkit? Kenapa dia bangkit kembali?
Bangkit itu iblis. Bukan Yesus lagi yang bangkit, itu Mesias palsu itu yang bangkit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Apa yang diterangkan di sana di nomor 31? Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita lihat secara jujur ya, kata kebangkitan di situ sebenarnya terjemahannya keliru. Kenapa? Karena di situ kata aslinya adalah anestemi. Anestemi dalam bahasa Yunani di Indonesia kan itu artinya adalah dinaikkan, diangkat. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang dinaikkannya Mesias atau diangkatnya Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di kubur. Apalagi dan dikatakan bahwasanya bahwa dagingnya, jasadnya tidak mengalami maut. Satu, dia dinaikkan, tidak ditinggalkan di alam kubur. Dua, jasadnya tidak mengalami maut. Pahami itu? Itu kitab saudara sendiri. Yesus inilah yang telah dinaikkan. Dinaikkan, bukan dibangkitkan. Dinaikkan. Anestemi. Kalau dinaikkan itu bahasa Yunaninya adalah zao. Tapi ternyata original teksnya tidak mengatakan zao, tapi anestemi. Artinya Yesus di situ dinaikkan atau diangkat oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua muridnya bersaksi. Dan sesudah dia ditinggikan, dinaikkan, diangkat oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka tercurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Itu berarti yang naik itu bukan Daud, yang naik itu adalah tuannya Daud. Siapa itu? Yesus. Berarti yang terangkat dinaikkan oleh Allah Yesus. Berarti dia tidak menjadi mayat, berarti dia tidak mengalami kematian, berarti dia tidak berada di kubur. Disebut langsung namanya di situ. Berbeda dengan Yohanes 8, berbeda dengan Markus yang lain, data-data yang lain. Dikatakan bahwa di dalam kitab saudara bagaimana Yesus ini dikatakan, justru Yesus sendiri yang mengatakan kepada yang disalib itu dan kata dia dan anak manusia. Contoh Matius 20 nomor 28, Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang banyak. Markus 9 nomor 31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus sendiri mengatakan itu, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dia yang disalib. Dia, orang lain, bukan aku. Sedangkan kalau berbicara mengenai Kisah Para Rasul 2, khotbah Petrus sebagai murid mengkhotbahkan gurunya bahwasanya dia tidak mengalami maut, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim, yaitu para malaikat. Makanya dalam Al-Quran Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Begitu kawan. Jadi sekali lagi saya katakan, salib itu adalah kutuk. Siapapun oknumnya yang ada di situ, dia adalah pelaku dosa besar. Dia orang yang dikutuk, dia adalah orang yang mengkhianat. Dia orang fasik. Tidak ada keselamatan bagi orang fasik. Jadi yang Anda sembah selama ini ya Mesias palsu, diduga Mesias palsu. Karena Paulus tidak bertemu dengan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus sendiri akui, yang kutemui bukan manusia, tapi namanya sama, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Kalau yang Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, kalau memang yang bangkit itu Yesus palsu, katakanlah Yesus palsu, lalu siapa yang dilihat Maria Magdalena di Matius 20?
Yohanes 20. Anda nggak kedengaran suaranya ketika Anda membuka membuka data di mana itu di internet ya? Matius 28:10. Kata Bang Zuma tadi yang bangkit adalah Yesus palsu, Mesias palsu. Iya. Lalu siapa yang dilihat Maria Magdalena di Matius 28 ayat 10 itu kalau memang itu palsu? Ingat saudara, Matius 28 itu yang dilihat Maria Magdalena di mana? Dalam kubur. Setelah dia bangkit. Ya, betul. Di dalam konsep pemahaman yang ada di 2 Petrus di kitab saudara, malaikat yang memberontak itu dilemparkan oleh Tuhan turun ke bumi dan menempati goa-goa gelap. Anda tahu mayat dari orang yang disalib ini ditaruh di mana? Di goa yang gelap. Anda tahu siapa yang ditemui oleh Maria? Konon malaikat. Anda tahu siapa yang ditemui itu? Konon bernama Yesus. Apa mungkin hanya 2 hari 2 malam tiba-tiba kemudian Yesus tidak dikenali sama Maria? Apakah itu Yesus? Bukan. Makanya Yesusnya bertanya. Dia kira Yesus itu adalah tukang kebun. Apa mungkin gurunya, anaknya, kalau dia Maria, karena di situ tidak disebutkan ya, kalau dia anaknya atau dia gurunya, 30 tahun lebih mereka bersama, pisah 2 malam, tiba-tiba dia nggak paham wajahnya. Hah? Ternyata yang ditanyai oleh Maria itu adalah Yesus itu sendiri. Muncul seperti malaikat, dia menggunakan jubah putih, rambutnya bercahaya, kepalanya bercahaya. Ini siapa yang ada di dalam kubur ini, di goa ini? Ingat ya, Yesus itu tidak dikubur layaknya digali 1 kali 2, habis itu dimasukkan ke dalam. Enggak, Yesus dimasukkan ke dalam goa. Goa milik orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Dia dikuburkan sampai 10 pun orang masuk ke dalam itu bisa. Makanya pada hari Minggu pagi Maria Magdalena, Maria istri Yakobus rame-rame masuk melihat di kubur itu batu sudah bergulir. Pintu goa itu terbuka. Mereka masuk tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Mereka hanya menemukan kain kafan. Kenapa mereka bisa masuk? Karena itu goa. Ingat, iblis dilemparkan ke dalam goa. Muncul penampakan di dalam situ. Dan Markus mencatat dalam Markus 16 nomor 12. Apa kata dia? Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Berarti yang mereka lihat ini sudah lain, bukan Yesus lagi. Gitu saudara. Jadi yang keluar dari kubur, karena itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Dan ingat, di dalam Yohanes 14, apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus di Yohanes 14 nomor 30? Anda tahu? Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang disalib. Karena iblis berusaha untuk menyalib Yesus. Tapi ternyata Yesus kata, tidak sedikit pun berkuasa atasku. Berarti bukan dia yang disalib. Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu zamannya Yesus, bukan hari ini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dunia orang mati. Itulah yang merangkak dari kubur. Akulah Yesus yang kau aniaya. Silakan. Mas Aha, bantu Mas Aha. Iya, Mas Aha, iya bang, iya bang. menurut kamu Mas Aha, salib itu berkat atau kutuk? Bantu dulu, bantu dia Mas Aha. Berkat dong bang.
Buset dah. Karena kalau Yesus tidak melewati salib itu, dia tidak berhak menerima hak kesulungan Adam, Bang. Kan kita sering ngomong itu kan, Bang Andi. Nah, jadi Yesus itu, Bang Zuma, Yesus itu sama seperti Habel. Habel itu juga bukan orang fasik, tapi dia dihukum mati oleh Kain kan? Itu. Dan mengenai tadi Bang Zuma mengatakan tentang Lukas 20 angka 44 itu, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jika Mesias itu adalah keturunan Daud, kenapa Daud memanggil dia tuannya? Karena hubungan Yesus dengan Daud itu sama seperti hubungan Muhammad dengan Abu Talib. Hubungan darah ke atas, Bang, bukan hubungan darah ke bawah. Nah, gitu aja dulu, Bang, ya. Iya, betul. Oleh karena itulah kemudian tuannya Daud ini diselamatkan oleh Elohim sampai tuannya Daud ini duduk di sebelah kanan Elohim, menyaksikan musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki daripada Yesus. Bukan sebaliknya, Yesus hancur oleh musuh, enggak. Justru musuh ini hancur oleh Elohim. Itu dalil. Saya enggak bawa dari Mazmur, terlalu berat. Saya bawa dari Kisah Para Rasul 2. Itu analisa daripada Lukas. Lukas ini adalah seorang peneliti sejarah. Dia adalah orang yang menyelidiki peristiwa-peristiwa. Sampai catatan-catatan surat kabarnya dia itu sampai di kita dikabarkan. Pahami itu dulu. Datanya karena itu telah kulihat masa depan. Dan telah berbicara dengan kebangkitan atau kenaikan Mesias. Kenaikan atau diangkatnya Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Jadi yang berteriak, Eli lama sabaktani, itu bukan dia. Karena dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati alias kubur. Dan bahwa dagingnya, jasadnya tidak menjadi mayat. Iya. Gini loh, Bang Zuma. Jasadnya Yesus nggak menjadi mayat. Berarti bukan dia yang mati. Iya. Gini Bang Zuma, aku coba terangin ya. Jadi Silakan. Tuhan itu punya dua anak, Bang, yaitu Adam dan Yesus. Nah, Mati meja. menurut hukum Taurat, pemilik dari hak kesulungan itu adalah Adam. Jadi Adam ini memiliki haknya itu, hak warisannya itu adalah 2/3 bumi, Bang. 2/3 bumi. Nah, ketika Adam makan buah itu, ya, nah, Tuhan tidak mau memberikan hak kesulungan itu ke Adam lagi. Dia pengen memberikan itu ke Yesus gitu. Tapi Yesus tidak berhak menerima hak kesulungan karena dia anak kedua, Bang. Nah, satu-satunya cara untuk dia menerima hak kesulungan itu adalah menjadi yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Nah, masalahnya ini Yesus itu tidak bisa mati karena menua, Bang. Kalau dia tidak bisa mati karena menua, kan nggak mati-mati, Bang, nggak bisa dibangkitkan. Makanya dia harus disalibkan supaya dia bisa dibangkitkan dan kemudian menerima hak kesulungan itu. Gitu loh, Bang. Ya, itu asumsi ya. Asumsi orang yang sudah kebanyakan makan Indomie setiap hari, cuman Indomie aja dengan telur. Itu pun telur yang dicuri dari kandang ayam tetangga, ya. Itu asumsi. Nggak ada data yang bisa kau sajikan dengan pola itu. Itu asumsi doang. Yang benar adalah Adam itu ketika Anda ingin menyamakannya dengan Yesus, maka Adam sama seperti Yesus. Ular tua iblis yang mencobai Adam sama seperti Paulus. Itu baru betul. Adam diberi perintah, Yesus diberi perintah. Iblis datang menghapus perintah yang ada pada diri Adam. Paulus datang menghapus perintah yang ada pada diri Yesus. Iblisnya
mengatakan bahwasanya kalau kamu makan, kau tidak akan mati. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, jangan kau rubah sedikit pun dari hukum Taurat. Paulus datang, enggak, semuanya sudah dibatalin, boleh kau makan. Sama, enggak ada bedanya antara iblis dengan Paulus. Kalau Anda ingin menyamakan itu, maka selain Anda menyamakan Adam dengan Yesus, Anda pun harus menyamakan antara iblis dengan Paulus. Karena yang menjadi musuh Yesus itu adalah Paulus, dan yang menjadi musuh iblis itu, Adam itu adalah iblis. Hal yang terjadi kemudian yang Anda harus pahami di sini adalah kutuk. Yang dikutuk ini bukan Adam. Itu dulu, luruskan kaidah itu. Bukan Adam yang dikutuk. Yang dikutuk adalah iblis, bukan Yesus yang dikutuk. Yang dikutuk adalah iblis. Berarti yang mati terkutuk adalah iblis, bukan Yesus. Mati terkutuk bukan Adam, tapi iblis. Itu catat itu. Jadi kalau Anda kemudian mencoba untuk mengakal-akali, lebih baik Anda menggunakan data yang ada. Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah sibilisisis. Kejadian 3 nomor 14, terkutuklah iblis. Mana dalilnya Adam terkutuk? Nggak ada. Jadi buat apa? Buat apa Yesus mati untuk nebus kutuk? Sedangkan yang dikutuk antara iblis dan kakeknya Adam adalah iblis. Kalau dia datang untuk menebus kutuk, berarti dia menebus kutuk iblis. Berarti iblis sudah lolos dari kutukan. Itu baru betul. Iblis yang dikutuk. Yesus datang menebus kutuk. Berarti kutukan Tuhan kepada iblis, Yesus bebaskan. Berarti iblis sudah merdeka, bebas, dia nggak dikutuk lagi. Tapi iblisnya pintar. Diputarnya kemudian fitnah. Aku datang untuk mati loh. Mati untuk apa? Untuk kutuk Tuhan yang ada kepada Adam dan keturunannya loh. Matamu suwe. Kapan Adam dikutuk dengan keturunannya? Kapan? Galatia 5, Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya, laki perempuan semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang terbukti dikutuk itu sibilisisis. Jadi ngapain kau datang? Aku datang untuk nebus dosa Adam dan keturunannya loh. Apa kau bilang? Di mana Adam dan keturunan berdosa? Yang dikutuk itu adalah iblis. Jangan ngomong-ngomong. Aku cuman pura-pura loh nebus dosa Adam dan keturunan. Padahal yang kutebus dosa itu adalah kakekku, isi iblis itulah tua itu. Yang percaya kepada penyaliban sebagai berkat itu hanya keturunan sibilisisis. Gitu, saudara Kajiro. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada kami ini, ada data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang dikutuk itu Adam, baru Anda bisa kemudian mengajarkan konsep akal-akalan itu tadi. Selama itu tidak Anda tunjukkan, maka tak ada bisa masuk. Pertama, dalam Al-Quran saya mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya itu diberkati oleh Elohim, laki dan perempuan. Yang ada di Kejadian 3, yang dikutuk hanyalah iblis. Kalau Yesusmu datang menebus kutuk, maka kutuk siapa yang ditebus? Iblis. Maka benarlah kata Yesus, yang ingin menyalibkan Yesus, yang ingin membunuh Yesus hanyalah anak-anak sibilisisis. Hei, kenapa kamu ingin membunuhku? Aku ingin melepaskan kutuk moyangku. Yang mana? Ular tua. Karena hanya dengan darahmu moyangku bisa dilepaskan dari kutuk. Wow, keren. Jadi cobalah renungkan dan pikirkan pakai akal, jangan cuma akal-akalan. Silakan. Mister 09 mau masuk nggak?
Nggak, udah mau out dulu dah. Lanjut lagi besok ya. Thank you ya teman-teman ya semua. Mikir Oke, saudara Mister. tapi Bahkan akan disilakan. sehat ya, Bu.